Assalamualaikum Sobat Infotek. Terletak di Teluk Persia, Qatar adalah sebuah negara dengan luas sekitar 10.000 km persegi. Luasnya sama dengan Provinsi Banten. Jadi ketika negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1971, Qatar adalah tempat yang terasing dan sangat miskin. Faktanya, itu adalah salah satu wilayah termiskin di wilayah kolonial Inggris. Dan itu sangat masuk akal. Semenanjung Qatar adalah tempat di mana suhu bisa mencapai 50 derajat Celcius di musim panas. Hampir sepenuhnya tertutup oleh padang pasir dan salah satu tempat yang sulit dihuni di bumi. Tapi tidak selamanya begitu, dan hari ini Qatar adalah negara terkaya di planet ini. Karena warga negaranya menikmati pendapatan per kapita lebih dari 125.000 dolar yang hampir 3 kali lipat pendapatan di Prancis dan 32 kali lipat Indonesia. Dulunya negara yang hampir tidak berpenghuni, negara yang sulit bertahan hidup di industri perikanan, dan hari ini penuh kesejahteraan. Pemerintah Qatar memiliki investasi dan properti di seluruh dunia. Ini adalah tempat kelahiran Al Jazeera, perusahaan media Arab paling penting, dan kemudian ada Doha, ibu kota yang merupakan lautan pencakar langit, supermall, dan mobil mewah. Qatar adalah campuran Monaco dan Vegas, tetapi tanpa alkohol dan perjudian. Tidak ada ruang untuk kesederhanaan. Semuanya mewah dan gemerlap di Doha, kata Angel Sastry, reporter wilayah konflik. Qatar telah berubah dari tempat tertutup dan menjadi apa yang mungkin orang anggap sebagai negara paling terbuka di Timur Tengah. Di kota Doha modern, kita bisa menemukan Universitas Internasional atau yang disebut Kota Gereja, sebuah kompleks gereja Protestan, Ortodoks, dan Katolik, seperti Gereja Our Lady of Rosary, yakni gereja Katolik 20 juta dolar yang bisa menampung 2.700 orang, terletak di pinggiran selatan kota, di tanah yang disumbangkan oleh Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Qatar. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana Qatar bisa berubah fantastis seperti ini? Baiklah, mari kita bahas. Anugerah LNG atau gas alam cair. Jawabannya adalah minyak, dan yang lebih penting gas alam. Sejumlah besar gas alam. Anda kecewa jawabannya? Baiklah, tunggu sebentar, karena ini sebenarnya kisah yang cukup menarik. Ladang minyak Qatar pertama ditemukan pada tahun 1940-an, dan pada 1960-an eksploitasi sudah dimulai. Dan negara miskin Qatar pun berubah, tetapi belum banyak berubah. Kemudian di awal tahun 1970-an, perusahaan Shell menemukan harta terbesar di negara ini, the North Field, ladang gas terbesar di dunia. Tetapi pada saat itu gas alam tidak terlalu menguntungkan. Soalnya pada waktu itu gas hanya bisa diangkut melalui pipa gas dan Qatar terlalu jauh dari manapun gas itu bisa digunakan. Bahkan perusahaan Shell segera melupakannya, tapi ya akan terjadi perubahan. Pada tahun 1996, Amir Lama, Hamad bin Khalifa Al Thani, yang kemudian turun tahta pada tahun 2013, mengadakan kudeta ketika ayahnya berada di Swiss. Emir ini mencapai kekuasaan dengan gagasan yang sangat jelas. Masa depan Qatar adalah gas. Mereka harus mengeksploitasi ladang besar mereka. Dan dia pun melakukannya.
Emir baru memutuskan untuk berinvestasi menggunakan teknologi yang jarang dikembangkan. Teknologi ini adalah liquefaction, yaitu kemampuan untuk membawa gas alam dalam bentuk cair sehingga dapat diangkut dalam kapal besar seolah-olah itu adalah minyak. Untuk melakukan ini, gas harus dingin dan dijaga pada suhu minus 161 derajat Celcius. Dan ini sungguh tidak nyaman dilakukan. Jadi Qatar memutuskan untuk menginvestasikan sumber daya dalam jumlah sangat besar untuk mendorong pengembangan teknologi ini sehingga dapat digunakan dalam skala besar. Karena investasi inilah Qatar sekarang menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Dengan teknologi ini, Qatar dapat mengekspor pasokan gasnya yang sangat besar ke seluruh dunia. Faktanya, tahun lalu 3/4 gas Qatar dikirim ke negara-negara Asia seperti Cina,